روحي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وللأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شرير بحقهم وشرا لي بشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن عاقبي وبالرحمة الحلم بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu kita berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan sehat afiat panjang umur dan taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Tepatnya hari ini tanggal 13 Dzulqa'dah ya 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2024 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a
ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, pada hari ini, pada malam ini masuk kepada bagian yang kedua, yaitu fi'lul kasir, yaitu pekerjaan yang banyak, ya, atau kelakuan. Ya, kalau ini kemarin masalah mulut bicara, kalau ini masalah gerakan atau pekerjaan. Ya. Baik, yang membatalkan sholat yang pertama kalam bicara. Ya, ini kesimpulannya nih minggu yang lalu. Ya, kalau mau lebih lengkapnya, contoh-contohnya, ya lihat rekaman yang kemarin. Itu gunanya Anda kasih rekaman di situ. Ya, itu untuk fikih aja. Kalau bahasa-bahasa tasawuf Anda nggak rekam, datang aja di pengajian, karena nggak bisa buat orang awam, banyak perdebatan. Ya, paham ya? Nggak biasanya. Inti kan suka ngomong, ini biar sedikit ikhlas. Itu udah mensekutukan Tuhan itu. Makanya ngaji ya, bab tasawuf ada lagi bahasannya. Baik, ya, nggak sembarangan itu dari kitab-kitab al-hikam. Jangan tertipu dengan kalimat-kalimat bahasa yang Anda anggap baik, padahal di sisi Allah Ta'ala jadi memperburuk inti punya akidah. Maka sering-sering syahadat ya jadi orang. Baik, ya, kalau syariat seperti fikih, ya tentu banyak ikhtilaf ulama. Ya, kita tentunya ikutin apa yang kita dapat dari gurunya. Tentu dalil kita standarnya ilmu, bukan ikut-ikutan. Ya, kadang banyak orang nggak tahu tapi benar, paham nggak? Tapi merasa benar, ini yang salah. Ya, tapi pakai ilmu. Adapun yang berbeda sama kita, ya kita nggak usah usil. Ya kan banyak nanti ini masalah bergerak dikit-dikit, mainin jubah, mainin ini, megang HP, ya itu urusan dia. Ya, kita nggak usah merasa menilai orang. Ya, ini untuk kita juga punya sanad dari guru-guru kita. Baik. Yang membatalkan sholat bicara. Ini simpelnya aja. Yang pertama, jika banyak, artinya banyak berarti lebih dari 4 kalimat. Itu dikatakan banyak, 4 kalimat, ya. Ini bicaranya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Eropa. Itu udah jelas salah. Ya, karena bicara ini dengan bahasa Arab, ya. Pahamin tuh, walaupun dengan kalimat-kalimat Al-Quran. 4 kalimat berarti ada 4 suku kata. Lebih dari 4 kalimat batal, mutlak, sengaja atau tidak sengaja. Ya, paham ya? Ini kehapus tuh, sengaja, lupa, sengaja, nggak sengaja, batal. Udah mutlak. Jadi kalau udah kalian keluarkan lebih dari 4 kalimat, apalagi bahasa Indonesia, ya, emang bisa kejadian. Dulu waktu Anda masuk sekolah dulu tahun 90-an, anak-anak lagi ke Pekalongan, ya, waktu itu gak seperti sekarang, kereta udah enak. Ya. Nah, inilah pengamalan kadang-kadang dikasih yang enak, kadang-kadang mau yang susah. Ya, kan ada namanya sholat jamaah. Ya, turun istirahat kan setiap stasiun, nggak semuanya seperti di mulai di Cirebon tuh, ya istirahat. Kalau yang biasa naik kereta, yang biasa naik beca, ini nggak ngomongin deh, nggak paham. Ya, benar naik kereta kan. Ya, kalau keluar Jawa, ya bukan Jakarta Bogor. Ya, Jakarta Bogor sebentar, lo turun juga jalan lagi. Ini ada waktu jeda 5 menit. Ceritanya cari musola nih, pada sholat. Pas sholat
kereta akan berangkat. Ini imam, batalin kagak. Udah dadanya nyimpang, itu dada nyimpang batal. Ya, karena yang dibilang kiblat, kita menghadap kiblat dada. Ya, dada. Jadi kalau mukanya begini, ya biarin mukanya begini. Yang penting dadanya ngadap ke kiblat, jangan yang dijajarin mukanya kiblat, nggak boleh. Nah, makanya kalau yang nggak ngerti jadi imam atau kita ya suka sholat assalamualaikum warahmatullah. Nah itu kan pembahasan udah yang lalu, lihat aja di bab salam tuh ya, atau yang membatalkan sholat. Tuh, assalamualaikum warahmatullah, kayak takut sendalnya hilang gitu di belakang. Assalamualaikum. Enggak begitu khusus, cukup pala doang, kan pala dikasih leher ini tuh Allah udah batasin, udah segini nggak bakal bisa ke sono-sono udah. Ini semua yang diciptakan Allah dari ujung kaki ujung rambut semuanya bentuknya untuk kita ibadah kepada Allah. Cara ruku, coba nih kalau kaki tekukan yang nggak ada batasnya, ya ini kan tukang bangunan tahu, udah diselip sama Allah Ta'ala, nggak bisa ke sono. Kalau ke sono repot kita ngepasinnya. Bayangin, paham nggak? Kaki bukan ketekuk ke belakang ke depan aja, tapi bisa juga ke belakang. Paham nih ya? Andai kata begitu, coba bingung nggak kalau meruku? Nahan inti. Kalau ini kan kagak, inti lepas semua begitu, yang masih kuat. Kalau kagak inti mesti nahan kaki inti supaya nggak ke belakang. Apalagi kalau pas mau sujud, bukan ke depan malah ke belakang. Subhanallah. Begitu juga pala diciptakan udah segini ya. Kalau misalnya bisa los gitu, ntar assalamualaikum muter-muter palanya. Ya, udah cukup segini udah. Ya, udah. Yang penting kelihatan pipi inti aja ke sini nih, ke arah dia udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini dah sempurnanya. Jangan sampai berdada kita bergerak. Nah ini yang bikin kita kadang-kadang jadi makmum, lihat imam, ya begitu, ya sampai mengubah arah dadanya. Paham di sini ya? Nah, jadi ya 4 kalimat dia ngomong begitu, batal enggak bang? Temennya nih, gimana batal? Batal udah semua. Ya, nah itulah kadang-kadang pengamalan makanya bisa ngomong tapi belum tentu bisa ngamalin. Tuh yang didapat udah ilmu tapi diamalkan. Gimana ilmu nggak ada pengamal udah jelas salah. Yang tahu ilmu aja kadang-kadang kita konsentrasi hilang dari ilmu yang kita dapat. Kayak belajar silat, tahu tekniknya begini, pas ngadepin berantem udah ngacak-ngacak, hilang ilmu semuanya. Karena apa Pak? Nih ya judulnya jangan panik ya, karena panik udah hancur semuanya. Silat yang dipunya puluhan tahun. Ya, makanya jangan panik. Jika banyak lebih dari 4 kalimat, batal mutlak, sengaja nggak sengaja, udah. Apalagi pakai bahasa kita, pakai bahasa Indonesia. Sekarang yang kedua, sedikit berarti kurang dari 4 kalimat. Batal jika disengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Ya, sengaja bagaimana? Ya itu kalian kepada Allah. Karena sama orang bisa bilang, "Anda nggak sengaja," kayak makan 2 bakul lagi puasa gitu. "Anda nggak sengaja." Ya udah kita anggap benar, padahal dalam hatinya sih ngebohong. Emang gue sengaja, cuma depan orang nggak sengaja. Lah kita lihat nggak sengaja, subuh makan, siang makan, sore makan. Nah bulan puasa 3 kali makan. Gila tuh orang. Ya. Nah kemudian udah nih. Kemudian yang ketiganya 1 huruf tidak batal, sengaja tidak sengaja. 1 huruf tidak batal, sengaja tidak sengaja. Sengaja keluar 1 huruf, ya tidak sengaja, apalagi nggak sengaja, sengaja aja, asal satu huruf, tapi dengan catatan tuh, ya kecuali dengan tiga hal. Pertama hurufnya dipanjangin, tuh 1 huruf tapi panjang, ya, atau ya. Kemudian hurufnya dipahami seperti huruf ki, dipahami itu dapat dipahami ya, karena udah keluar dari kaidah sholat. Apalagi kalau tujuannya untuk negur orang atau untuk menegur. Yang ketiga untuk keluar dari sholat, untuk menegur seseorang, seperti ya orang menegur siapa itu imam ketika salah, subhanallah. Nah, atau jadi Bilal ngasih tahu orang ini belakang tuh biar bersahutan, sami Allahu liman Rabbana lakal hamd gitu. Karena keluar dari koridor sholat walaupun dengan zikir. Nah, ini juga dibahas di kitab Fathul Mu'in. Udah selesai. Hapus.
Penjelasan yang lebih lengkap lihat aja di episode yang sebelumnya. Ini untuk mengingatkan kembali. Ya. Ini keterangan-keterangan ini nggak gampang inti dapat loh. Bukan nggak gampang berarti Anda nggak. Banyak ada guru fuqaha fikih, Anda hanya ngikutin aja. Karena apalagi guru-guru muda di bawah Anda 50-an, udah di atas 50, di bawah 50 udah jarang. Enakan khutbah, ceramah, pidato. Sayyidil Walid dalam kitabnya Misbahul Zaman atau di kitab ya di Misbahul Zaman ada tuh ya, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bilang di akhir zaman sedikit ulama banyak yang pidato ya, itu yang dikatakan oleh Nabi qalilul ulama wa kasirul khutbah, tanda akhir zaman yaitu banyaknya sedikitnya ulama banyaknya penceramah ya, duit penceramah duitnya gede penceramah, kalau ngajar kagak. Iya, coba deh ngajar tiap minggu datang, berapa sih dikasihnya? Tapi kalau sekali ceramah ke tempat orang itu bisa buat setahun. Ibaratnya. Makanya Anda minta amentim lebih baik menghargai guru-guru kalian sendiri daripada khutbah. Ntar khutbah nggak laku. Ya yang ceramah juga guru inti juga. Mendingan begitu. Paham ya? Begitu lebih enak. Ya sebab kata guru-guru Anda ya, di antaranya Ustaz Ro'i kasih tahu begitu ya, Sayyidil Walid, kalau orang bisa ngajar udah pasti bisa ceramah, tapi kalau orang ceramah belum tentu bisa ngajar. Ceramah bagaimana intonasinya tergantung dia ya, yang penting tapi bisa. Iya kayak begini nih, Anda bawa di forum podium maulid, bisa gak? Bisa, nah apal udah begini. Cuma rata-rata tidur, benar gak? Oh, jarang makan di acara haul, acara maulid, ya ceramah fikih ada gak? Nggak ada, apalagi di khutbah Jumat, karena nggak bisa butuh waktu yang sedikit. Kalau itu kan dibatasin, apalagi ceramah 4 orang, 15 menit, 20 menit, tanggung jadinya, gitu, ya paham tadi ya, gitu. Tapi Anda mulai ke depan ya lebih memfokuskan kepada ilmu fikih dengan simpel aja, tujuannya untuk merangsang mereka duduk di majelis fikih, karena orang yang dikehendaki baik diberikan pemahaman masalah agama ya, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik maka Allah berikan pemahaman agama adanya di majelis ilmu, dan yang mengerti bagaimana syaratnya, halal haramnya, hak yang batilnya, itu terutama di ilmu fikih, ilmu syariat. Ilmu syariat dapat belajar nanti di ilmu hakikat yang ada di kitab akidah, akhlak, tauhid ya. Baik, lanjut. Kemudian yang kedua fi'lul kasir ya. Yang kedua fi'lul kasir atau bahasa bakunya pekerjaan ya, pekerjaan banyak. Nah, nanti dibahas nih banyak segitu bagaimana, banyaknya kategorinya berapa ya, bergerak banyak boleh, terserah dah ya, fi'il. Baik, dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Wa huwa salasu harokatin walau syahwan bisyartin antakuna mutawaliyah. Bergerak banyak adalah 3 gerakan sekalipun lupa dengan syarat adalah berturut-turut. Ya. Biar dienakin saya secara Indonesianya adalah 3 gerakan berturut-turut sekalipun ya, tuh, yang sekalipun lu 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa. Tiga gerakan berturut-turut sekalipun lupa. Lupa artinya apa? Gak sengaja. Kalau udah 3 gerakan, kalau 2 belum. Jadi hitungan 3 bukan berarti keempat.
Ya, paham ya? 1, 2, 3, oh masih. Enggak, hitungannya 3 gerakan. Berarti ketika dia bergerak seperti sami Allahu liman hamidah 1, 2, dibalikin lagi 3, batal mutlak. Banyak yang begitu. Iya. Kesian, hitungannya nggak ada nanti. Aneh nggak tahu gimana, nggak tahu lu di tengah Jakarta, lu di tengah ulama. Ya, kita bicara di Jakarta atau di kota-kota lain yang di situ ada ulama yang ngajar fikih, ya. Nah, baik tuh ya. Makanya udah dikasih tahu dari dalam ngatan zubat wa may ya'malu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amal-amalnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa. Nanti ada pembahasannya lagi. Ini yang besarnya dulu. Dobitul tawali. Definisi berturut-turut. Apa yang dianggap definisi berturut-turut? Karena bisa dengan dia bergerak baru hitungannya 1, belum 2, ya, gitu. Kayak melangkah. Melangkah nanti ada dikatakan bisa 1, bisa 2, ya. Ya, jadi jangan bilang berturut-turut ntar gimana kalau jari dan sebagainya. Nah, ini umumnya dulu segitu tuh. 3 gerakan berturut-turut sekalipun lo lupa. Itu yang nama dikatakan pekerjaan banyak. Yustaratu disyaratkan ya di bawahnya antakuna min ghairi jinsis sholah. Ini syaratnya adalah yang mana gerakan ini bukan gerakan dari jenis sholat. Paham ya? Gerakan bukan dari jenis sholat. Kalau jenis sholat emang gerakan gitu. Wah, lu bergerak batal lu. Nah, dari ruku sujud begitu kan lu bergerak 3 kali. Nah, itu nggak masuk. Itu gerakan apa? Emang jenis sholat, gerakan sholat. Ini keluar dari gerakan jenis sholat. Ini gerakan jenis sami Allah liman hamidah kan mudah, nggak ada ayunan-ayunan begini. Itu keluar dari jenis sholat. Ya, itu lu begitu mau nari, ya, atau mau lagi berenang kelelep, ya, gitu. Makanya ada gerakan, ada yang nggak batal tapi jadi makruh. Seperti rokaat kedua, itu nggak disunahkan untuk angkat tangan ketika naik ke atas langsung. Nanti yang rokaat kedua baru, paham tuh ya? Jadi jangan setiap naik sujud angkat tangan, rokaat ketiga angkat tangan, rokaat keempat angkat tangan, dah jadi makruh. Angkat tangan cuma ada di habis tahiyat awal baru angkat tangan. Kalau nggak ada tahiyat awal nggak usah angkat tangan, ya, gitu. Jadi jangan mengada-ada kita bikin-bikin sendiri seakan-akan mau taat, ya, pakai ngusap muka nggak usah, habis kunut, ya turun aja udah. Kalau di luar sholat lu nggak apa-apa ngusap muka, kan ada yang makruh di dalam sholat, lagi sujud selesai mukanya dilap, di mukanya di ini. Kalau udah selesai baru, paham ya? Dabitu tawali, yaitu definisi dari berturut-turut. Bihaisu tunsabul harakatus saniyatu ilal harakatil ula wal harakatis salisatu ila saniyah wa takunu ghaira mutawaliyatin bihaisu la tunsab wa yakunu dzalika bil urfi wa qaddarahu ba'dahum bi an yafsila bainahum bi qadri surah qul huwallahu ahad awi bi qadri al baqiyatis sholihat. Definisi dari berturut-turut yaitu sekira dinisbahkan. Tunsab itu dari kata nasabah, nasab. Dinisbahkan, dihubungkan, dinasabkan. Nah, kalau bahasa perkawinan dinasabkan. Paham ya? Itu bahasa perkawinan. Bukan dinasob, kan dinasob itu lain di wawu. Nasob, fathah, kasroh lain ya. Paham? Ini nasab ya. Namanya nasab. Tuh. Ya. Itu namanya nasab ya. Ya namanya nasab bukan nasob. Ya, jadi tunsab
dinasabkan atau dihitung atau dihubungkan. Dihubungkan gerakan yang kedua kepada gerakan yang pertama. Artinya yaitu adanya gerakan pertama, adanya gerakan kedua karena ada gerakan pertama. Paham nih? Paham ya? Dihitung gerakan kedua kepada gerakan pertama dan gerakan ketiga pada gerakan kedua. Kayak ilmu nasab, ya, paham nih? Ya, nggak mungkin ada Faisal kalau nggak ada bapak anak yang bernama Agil. Ya, ini bukan kurang ajar ya, karena berbicara ilmu nasab kepanjangan kalau pakai KPC di luar. Ini lagi bicara tentang ilmu nasab. Nggak mungkin ada Faisal kalau nggak ada bapak anak yang bernama A. Kalau Ana bikin sendiri, Ana memang ada. Mungkin yang anak aslinya pada marah. Paham gak nih? Kalau Ana bukan cerita nih, lagi cerita bukan. Ya, ntar yang pikir, tuh bener Habib anak tiri ya. Paham ya? Paham nggak nih? Ya, gitu. Nggak mungkin ada yang bernama Agil kalau nggak ada yang bernama Hasan. Nggak mungkin abah aneh mengaku-ngaku anaknya Hasan. Paham nggak di sini? Dan begitu juga Hasan, nggak mungkin dia mengaku anaknya Umar, karena anaknya bukan satu, banyak. Udah dari dulu diponis. Ini masalah bukan gampang. Anda tanya inti, kalau ada ngaku-ngaku anak bapak inti gimana? Anak ngaku bapaknya dia tuh bapak inti, padahal bukan. Inti marah gak? Adam gitu, perasaan gue gak perlu gede. Nah, kalau mungkin kawin lagi bisa jadi. Paham gak? Kalau nggak kawin, ngaku-ngaku, apalagi kalau bapak inti kaya, udah sakit-sakitan kayaknya begitu biasanya. Ya, mau ngare waris. Paham ya? Atau karena bapak inti orang hebat, ngaku dihormatin, padahal inti tahu kapan bapak gue ngelahirin dia. Kalau dibilang mudaan gue nggak lihat dilahir, kalau dikata kakak nggak ada saudara-saudaranya juga dari ke bapak gue yang bilang nih anaknya, karena gue nggak ngalamin. Paham nggak di sini? Itu realita begitu aja udah, jangan pakai tes DNA, nggak usah, penjauhan. Paham nggak? Itu pengakuan habis 1400 tahun udah dibatalkan. Kalau itu pembohongan. Inti aja ngaku kalau mau. Ya, nanti inti lihat ternyata mereka ngaku. Oh, ternyata dari perempuan, dia kan perempuan nggak bisa dinasabkan, cucu boleh aja gitu. Yang penting ketika mengaku, seperti kalian mau mengaku keluarga Rasul, nggak ada yang larang, terserah. Tapi jangan kemudian memfitnah turunan Rasul dari Balawi, kagak ada. Lu mengaku aja udah. Ya, paham tuh ya? Ini masalah nasab begitu, tidak mungkin ada gerakan kedua kalau tidak ada gerakan pertama. Nggak ada gerakan kedua, gerakan ketiga kalau nggak ada gerakan. Tidak ada angka 2 kalau tidak ada, paham ya? Tidak ada angka 3 kalau nggak ada, dan seterusnya. Nah, karena ini bicaranya lebih dari 3 gerakan, ya udah keempat udah jadi omongan dah. Ya, ini yang 3 gerakan ini. Itu baru ilmu, pakai ilmu logika aja, belum ilmu yang lain ya. Wa takunu ghairu mutawaliyatin bihaitsu la tunsab, dan menjadikan selain berturut-turut maka itu tidak dihitung. Jadi walaupun kalian 3, 4 selagi bisa menjedakan itu tidak masuk hitungan. Misalnya di depan ada sab yang kosong, 2 lagi, ini nggak ada yang ngerti lagi. Inti maju sampai ke depan 10 gerakan tuh berjalan, tapi asal tahu ilmunya. Kenapa? Ketika ada jedanya nanti tetap dihitung 1. Paham di sini? Nah, itu karena nggak tahu ilmunya, wantah ke depan 3 gerakan, padahal bisa tetap hitungannya 1. Ketika itu selesai, jeda, maju lagi, tetap 1 dihitung. Dihitung 1, 2 karena berlanjut dia. Tuh, ini dalam ilmu masalah pekerjaan banyak. Wa yakunu dzalika bil urfi, dan ini dilakukan tidak jeda yang lama secara umum. Orang banyak akan mengatakan, oh ini lama secara umum. Maka oleh itu qaddara ba'duhum, maka mereka ya memposisikan ini, memkirakan ini bi an yafsila bainahum, yang menjadikan pemisah di antara gerakan pertama, kedua, 2, ketiga bi qadri surah qul huwallahu ahad. Ya, sekedar bacaan, bukan kul huwallah ya, tapi kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad.
Tapi di sini disebut surah Qul Huwallahu Ahad. Kalau misalnya surah Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas satu surah ya, mestinya ayat Qul Huwallahu Ahad. Ini masih jadi pertanyaan buat aneh. Tapi enak ambil aja yang di sini. Au bi qadri al-baqiyatis sholihat. Al-baqiyatis sholihat kalau dalam ilmu dalam hadis suruh baca al-baqiyatus sholihat, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ya sekedar Qul Huwallahu Ahad kali panjangnya. Ya udah segitu dah. Ya Qul Huwallahu Ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Nah, kalau jangan inti baca ntar, gak usah ya. Kalau udah punya rasa di situ, ya paham sendiri udah. Ya bukan sekedar bacaan subhanallah. Kalau subhanallah itu namanya tumakninah, diam saja jenak di dalam sholat. Ya, paham tuh ya. Nah, jadi sekedar bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bayangin tuh. Ya. Baik. Kalau dalam tumakninah sekedar subhanallah. Masail fil fi'lil kasir fis shalah. Nih, masalah di dalam pekerjaan yang banyak di dalam sholat. Nah, ini ya yang akan kita bahas, permasalahan-permasalahan. Pasti inti punya permasalahan. Karena yang Anda jelaskan pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan nanya. Karena kita nggak ada sesi pertanyaan jawab, tanya jawab ya. Karena ngikutin guru Anda belajar nggak ada tanya jawab. Kalau tanya jawab gimana? Lain lagi episodenya, kasih duit minum kopi kan. Canda ya. Al-khutwatu minar rijli tu'tabaru harakatan wahidah. Melangkah dari kaki dianggap satu gerakan. Tuh. Jadi ketika melangkah kaki inti itu namanya satu gerakan. Fa in nuqilat ma'ahar rijlu, ketika dipindahkan bersamanya itu kaki ya rajulul ukhra kepada kaki yang lain, faktu baru harokatain, maka dikatakan dua. Udah cukup, berhenti dulu, masuk lagi 1, 2. Paham ya? Kalau ngelangkah gitu di depan inti kan kosong nih ya, inti lagi pas sudah takbir Allahu Akbar, yang depan maju ke depan karena kosong, inti ngulang lagi sholat, haram ya, nggak boleh, haram, dosa ya, batal udah, kita harap batalin, batal ya. Jadinya gimana? Inti melangkah 1, 2, nggak apa-apa, udah kan 1, 2. Ada mengatakan 1 ya, ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan 1 karena secara langsung tanpa jeda. Ada yang mengatakan ketika melangkah sudah dianggap 1, kemudian 2, tapi belum batal kan? Karena belum 3, ya udah selesai. Jadi masa pendapat ulama ini berbeda 1, 2, tapi udah selesai. Udah begitu aja. Ya. Udah, inti berhenti dulu. Kemudian 1 langkah lagi juga selesai. Kalau begitu gue ngelompat aja kali ini ya, biar bisa nggak? Kali lompat emang biasa lompat pasir itu dulu, indah dilompat, batal. Walaupun 1 gerakan, nanti ada di sini. Karena itu gerakan yang melampaui batas ya, gerakan sekali mukul orang gitu. Kalau begini doang nggak apa-apa, inti nahan orang. Tapi kalau sampai ya, nanti di sini ada ya, bisa jadi kok bisa begitu kali inti lagi lihat ada maling motor lewat, inti lagi sholat yang juga belum kayaknya sih dendam banget dia. Udah ketempong janda dia, nggak kedapetan. Sebentar. Wadhihabul yadi waruju'uha, perginya tangan dan kembalinya tangan. Awwatuha warufuha, meletakkan atau mengangkatnya. Yu'tabaru harakatan waidah idza kana muttasilan, dianggap 1 gerakan jika berlangsung, enggak ada jeda. Tuh, jadi dia ngangkat begitu lagi dianggap 1. Tapi kalau dia diam kemudian ini dianggap 2. Paham ya? Tadi melangkah begitu juga. Kalau langsung dianggap 1. Tapi kalian udah mendingan selamat atau aja. Udah gitu. Atau
apa namanya, diam, udah sama aja mau langsung begini, ya, gitu. Biduni tawagub, tanpa ada berhentinya. Kalau langsung itu dianggap satu, seperti perginya tangan kembali lagi, meletakkan, mengangkat, ya, dianggap harokatan wahidah. Kemudian 2, harokatul wahidah au harokatan. Nah, gerakan 1 atau 2 gerakan, kan itu tidak membatalkan sholat. Sudah ya, yang 3 kan berarti batal. Sekarang bagaimana harokatul wahidah awil harokatan, 1 gerakan atau 2 gerakan. La tubtilus sholata atau la tabtulus sholatu, ya, itu menahu tuh. Tidak membatalkan, la tubtilus sholata, tidak membatalkan sholat, atau tabtulus sholatu, tidak batal sholat, ya. Tapi lebih enak la tubtilus sholata, tidak membatalkan sholat. Wa in ta'ammadaha, sekalipun dengan sengaja. 1 gerakan atau 2 gerakan tidak membatalkan sholat sekalipun sengaja. Tapi kalau lebih tambah 3 batal sekalipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Kalau ini tidak batal sekalipun sengaja, apalagi tidak sengaja. Ini main otak ini. Kalau ini pahamin ya, terbalik jangan bahasanya ya. Kalau 3 batal sekalipun sengaja, apalagi sekalipun tidak sengaja, apalagi. Kalau 1, 2 sekalipun sengaja nggak batal, apalagi nggak sengaja. Jadi inti jangan bingung, paham di sini ya. Makanya ikutannya, tarikannya itu dulu. Kalau udah 3 gerakan berturut-turut, nah kan di sini ada permasalahan. Bagaimana kalau 2 tidak batal sekalipun tidak sengaja, ya, sekalipun sengaja. Illa, kecuali, tetap ada illa, pengecualian, ada pengecualian di sini. Fi salasati halat, dalam 3 hal. Fatubtilus sholata, maka batal sholatnya. Jadi 2 gerakan, 1 gerakan tidak batal sekalipun sengaja, apalagi tidak sengaja. Berarti kalau tidak sengaja kan beda ya, nggak ada niat ini, nggak ada niat ini, karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja pasti nggak batal kan, tidak batal kecuali dalam 3 hal. Nah, dan 3 hal ini bisa dilihat. Wa in kanat idza kanat bigasdil laib, kalau tujuannya buat main, sama kayak yang kemarin. Walaupun 1 kata kalau buat dimainin batal, paham nih ya? Walaupun dia buat atau apalah ya, atau yang dianggap enggak, tapi itu keluar dari koridor sholat karena buat termasuk gerakan. Seperti telunjuk nggak apa-apa, ini gerak begini. Kalau ini nggak boleh, banyak gak yang lagi tahiyat begini? Banyak ya, biarin tuh, pahamnya dia begitu. Kita jangan illallah, kan udah diajarin naiknya ketika illallah. Dari ketika tahiyat tangan kita udah begini. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, udah nih 53 begitu. Turunin lagi udah sampai habis, dengan mata kita melihat ke ujung ini. Anda langsung dapat dari Sidil Walid. Nah, ini ada kitabnya semua standar. Nah, baik ya. Nah, kalau dia bergerak begini batal gak? Nggak batal. Ya. Tapi kalau dia giniin buat gitu-gituin kucing, batal gak? Kenapa? Gosdillah, lo lagi sholat. Kalau begini, dia lagi sholat tapi dengan pahaman dia. Karena ketika illallah, Allah, jadi terus-terusan begini, biarin pahaman dia. Ya, paham ya? Nah, kita jangan pakai yang itu. Ya, enggak, tapi kita jangan mencela karena juga punya dalil. Yang jelek nggak tahu dalil ikutan. Ntar kalau ikut-ikutan, ntar ada orang yang lagi begini diikutin juga lagi. Kan sekarang orang ikut-ikutan. Ikutan setiap naik ngikut begini, dilihat bagus nih. Takbir ngikutin semuanya tanpa ilmu. Nah, ini yang fatal karena nggak boleh sebenarnya, tapi nggak membatalkan sholat, ya. Nah, yang fatal kita ikut-ikutan sesuatu yang membatalkan sholat, itu bahaya. Ya, kalau punya ilmunya silahkan. Ya, masing-masing dengan pemahaman yang dia dapat, tentu dengan ilmu.
Ya, tuh tujuannya buat main-main. Ya, kucing taruh misalnya di sini, gitu kali, ya ini sudah bergerak begini, ya, batal gak? Hah? Sekarang kalau dipegang doang batal gak? Hah? Ya batal, kucing nemplok di sini. Lo kebanyakan yang lihat di ini sih kasih sayang sama kucing. ini mazhab Syafi'i ya udah kita udah belajar bersambung dengan atau menanggung najis yang membatalkan sholat, kejatuhan najis, termasuk kucing nggak najis, ilmu kucing nggak najis, tapinya dia nyangkut sama najis, siapa yang cebokin? Dicebok nggak? Hah? Ya lu cium aja pantatnya, bau gak? Ya tentu nggak cebok. Jangankan nemplok, udah bahas, makanya ente lihat Vicky ulang-ulang, anda sampai rekam streaming tuh supaya ente bisa. Ini belum lagi yang dikirim ke Rodul Haddad, ada yang umum, ente masuk deh tuh ke grup ya, walaupun aneh nggak apa-apa, masuk aja karena ada perekaman anda pengajian di mana-mana. Ya khusus yang ngaji, yang nggak ngaji anda nggak kasih masuk. Banyak orang mau minta masuk, anda nggak mau. Ya takut penyusup. Kalau yang ngaji anda tahu kan orangnya. Itu ente punya kambing ente takut hilang, ente ikatnya di mana takut hilang, ente ikat di kaki ente atau ente pegang talinya. Tuh tali itu nyambung kepada kambing, yang kambing itu bawa tahu nggak bawa najis? Iya, nggak kulitnya lah, iya kan dia nggak cebok, nggak mandi. Tuh paham ya? Makanya hati-hati dengan ginian mic. Kalau micnya itu ya ditaruh di amplinya keberakan bekas cicak atau apa gimana? Paham nggak? Ya itu makanya orang tuh kalau ilmu fikih tuh resik banget tuh ya, resik ya. Sekarang dia udah begitu, dia husnuzon. Nah nanti inti jadi pengurus musola, pengurus masjid, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebagai DKM masjid kudu resik, biar bersih di dalam tempat-tempat sholat, toiletnya apa ya. Baik, wa fihi rijalun yatatahharuna, itu ada dalam Al-Qur'an ya. Ya, yang disebut masjid itu adalah yang dimana di dalamnya orang-orang yang membersihkan diri. Artinya apa? Orang-orang yang bersuci. Jadi masjid itu orang-orang yang bersuci, yang benar-benar tuh ditahu wudhunya, tempatnya bersuci itu, makanya yang harus diperhatikan. Bukan keindahan masjid yang dicakepin, justru kamar mandinya atau tempat bersucinya. Tapi sekarang balik, keren-keren, tapi pas kamar mandinya kalah ya, kalah sama toilet umum yang dijagain tuh. Mestinya bikin begitu tuh, jagain, gaji mereka ya, sebab nggak ada gajinya juga, gaji. Nah itu harus ya, itu yang diperhatikan. Baik, itu pernah anda bahas tuh ya, cuma lupa episode yang berapa dah. Pertama apa? Tujuannya buat main. Idza kanat, yang kedua, idza kanat fahisyatan au darbatan mufritoh. Nah ini yang tadi, apabila adalah fahisyatan, yaitu terlalu keji. Tuh, tadi seperti loncat yang terlalu apa namanya, au darbatan mufriton, atau mukul yang melampaui batas, pukulan yang melampaui batas, atau lompatannya, gerakannya yang terlalu amat di luar batas. Paham ya? Orang kan langkah begitu, dia lompat. Paham ya? Gitu. Nah itu walaupun satu gerakan, apalagi dua gerakan, itu batal dia punya sholat. Ya paham ya? Tiga ini, tapi dua, satu enak enteng. Tapi syaratnya jangan buat main. Jangan gerakannya melampaui batas. Yang ketiga nih, ini masalah niat nih. Idza nawa an yataharraka salasa harokat. Dia niat ingin bergerak 3 kali. Dia niat bergerak 3 kali. Fabi mujarradi an yusro'a bil harokatil ula batolat sholatu. Ketika dia ada niat mau bergerak 3 kali, maka ketika masuk kepada gerakan pertama, kalau dia nggak bergerak, dia udah niat mau bergerak 3 kali. Ya, ini masalah fikih nih. Masa iya ada orang mau niat 3 kali? Kan ini ilmu namanya. Ketika ada orang mau bergerak 3 kali, nggak bergerak ya nggak jadi masalah. Tapi ketika dia niat ingin bergerak 3 kali,
ketika yasro'a masuk bil harokatil ula pada gerakan yang pertama, batolat sholatu, batal sholatnya. Padahal baru satu gerakan, tapi dia udah niat, paham? 3 gerakan, batal sholatnya. Makanya kembali kepada masing-masing. Lu gimana lu satu gerakan lu batal sholat lu, dibatalin gitu, kita marah-marah. Iya, niat gue mau 3 cuma baru 1 gue berhenti, ada cewek cakep kali gitu misalnya gitu ya. Atau inti nggak tahu ilmunya ya, inti wah cewek cakep nih 3 keran air pas 1 inti gerakan, oh ada bapaknya nggak jadi sampai begitunya contoh-contoh macam-macam dah ya gitu. Ini kan temen contoh cewek gitu ya. Li'anna syara'a fil mubtil, karena dia udah masuk kepada satu syariat, jalannya masuk kepada yang membatalkan, kan niatnya 3. Ini masalah membatalkan niat ini luar biasa nih, dalam kitab Fathul Mu'in dibahas, dan itu masuk di dalam masalah niat yang Anda udah bahas di awal ya, yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat pertama apa? Niat ya, itu panjang lebar tuh. Makanya ketika inti niat sholat cukup usolli fardhol maghrib, usolli fardhos subihi ya, masuk niat itu ketika takbir Allah, masuk usolli fardhos zuhri, itu yang wajib segitu. Jangan inti masukin semua sholli fardhol maghrib salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan, wow panjang banget inti 7 harokah atau 14 ketukan, batal takbirnya, batal sholatnya ya. Atau dia waduh macam-macam dah ya. Makanya ngaji jangan diwaswasin nih. Tabtulu sholatu di dalam kitab Fathul Mu'in, batal sholat ya, atau tubtilu sholata, membatalkan sholat ya. Tapi farduha wa nafluha, yang wajib maupun yang sunnah ya. La saumun wa i'tikafun, tidak puasa dan i'tikaf. Puasa dan i'tikaf nggak masuk. Ini untuk sholat ya, paham? Sholat baik fardu maupun sunnah. Biniyati god'iha, dengan niat memotong atau memutuskan niat. Paham di sini? Niat memutuskan nih. Inti lagi sholat nih, inti ada niat memutuskan sholat ya. Wa taklikihi bihusuli syai'in walau muhalan adian ya. Ini dia berniat ingin menghentikan sholat, jadi dia menggantungkan batal sholat pada kejadian sesuatu. Jadi misalnya lagi sholat Allahu Akbar, dia ada niat tuh, ntar kalau temen gue datang gue batalin, paham nggak ya? Hati-hati tuh. Atau inti lagi sholat, kalau misalnya gempa gue batalin nih, nggak gempa lu batal udah ya, paham tuh ya. Kan jangan gue gempa kabur udah. Kalau gempa jangan pakai lo niatin, kalau gempa lu berarti udah niat paham ya. Hati-hati, ini masalah niat luar biasa ya, hati-hati. Kalau nanti di bab talak, oh hati-hati lagi. Aneh nggak niat tapi mulut udah keluar, aku talak engkau. Tapi kan aneh buat main sinetron, habis yang jadi bininya, yang jadi calon yang di sinetron itu bini gue juga kan main sinetron tuh, main sandiwara suami istri. Kebetulan di dalam sinetron suami istri, di situ harus ada agan sang suami menceraikan istri. Aku talak engkau, cia action, aku talak engkau ya. Cerai kan tuh dalam sinetron, dalam yang aslinya pun tetap cerai. Makanya cerai nggak boleh bisa dibuat main, buat di bercandaan. Gue tadi bercanda seperti sinetron, lu main sinetron dibayar cerai, apalagi gue bercanda doang ya. Aneh hilang akal gimana? Oh, lu lagi marah-marah, lu lagi mabok sempoyongan, lu ceriin bini lu jadi ya, lagi cuma marah-marah. Hati-hati gitu. Itu masalahnya panjang lebar tuh dibahas. Wah, makanya ngaji dah sampai mati kita nggak habis. Tapi niat kita ngaji apalagi ilmu fikih, mudah-mudahan kita mati ya dapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala, dapat ampunan dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mati husnul khotimah. Udah gitu aja. Makanya orang-orang Masya Allah gitu, ulama-ulama nyaranin kita ngaji
ya, yang belum bisa alif bata belajar alif bata. Kenapa diajarin alif bata? Supaya benar bacaan kita, karena salah satu daripada rukun sholat yaitu baca al-fatihah. Kalau al-fatihahnya beledak-beleduk, ya kagak sah nanti sholatnya, ya gitu. Kalau memang udah lidah inti susah, yang penting mau belajar. Kalau inti nggak belajar, ya bahaya. Mesti ada yang talkin inti, ada guru, ya, bacaan bismillah inti, kemudian tahiyat, ya. Benar apa kagaknya dulu kita digituin, ya. Baca bismillahirrahmanirrahim satu aja, ya. Kita depan saya di luar itu anak tanya orang-orang yang langsung belajar, baca bismillah aja berulang-ulang nggak bisa, saking hebatnya, ya. Dibenerin gimana sampai habis, ya. Kemudian mana lagi tuh? Yang keberapa? Yang ketiga, ya. Udah ya. Kemudian 1, 2. Itu kan udah. Kemudian yang pertama satu langkah, permasalahan lagi yang ketiga, ya. Permasalahan yang ketiga, al-harakatul kasirah mutawaliyat. Pekerjaan yang banyak yang berturut-turut. Tentu kita sudah tahu, tubtilus sholata, membatalkan sholat, illa fi arba'i halat, kecuali dalam 4 keadaan. Mungkin dia bertanya-tanya, gimana kalau orang yang kedinginan? Ya kan? Nah, di sini ada. Makanya sabar aja. Kan 3 gerakan berturut-turut, sekalipun lupa, nggak sengaja, batal. Itu kan nggak sengaja. Siapa sih yang mau sengaja ngajak? Emang itu lagi udahan pakai mandi wajib lagi. Ya, di villanya mending di puncak di Swiss, misalnya ente ke Swiss gitu, ya, atau kemana ke kutub utara, ya, nggak pernah di Jakarta aja kedinginan ente mandi nggak biasa, apalagi di puncak kali gitu, atau hawa ente lagi nggak enak. Pokoknya ini di sini dibahas yang mana tadi yang 3 berturut-turut sekalipun lupa nggak sengaja batal, tapi di sini ya gerakan yang berbanyak, bukan 3 lagi, 4, 5, 6, mungkin 10, nggak kehitung, gerakan yang banyak mutawaliyat berturut-turut tidak batal sholat kecuali dalam 4 hal. Jadi ada pengecualian, paham ya? Nah, ini ada pengecualian. Tadi yang 1, 2 udah dibahas tadi ya. Paham kan nih ya? Kalau nggak paham terus setelah lagi ulangnya, gue capek. Aneh ceramah tuh nggak capek, aneh ternyata setengah jam selesai, 1 jam nggak capek. Tapi kalau fikih capek karena otak aneh ini berusaha supaya ente paham. Kalau gue sih paham aja udah selesai. Gue baca, udah paham. Cuma mahamin orang itu yang sulit, paham nggak? Ya, nggak bisa sama. Kalau sama-sama bahasa biasa gampang, tapi ketika bahasa, waduh, gimana ulama-ulama tuh ngerti-ngertiin Quran, masya Allah. Ya, kecuali dalam 4 hal. Nah, ini baru ada tulis tuh. Lihat, baru sekarang dibahasnya. Sebab yang pertama, nah, ini ilmu buat inti. Jadi jangan main batal-batalin orang aja. Memang mutlaknya batal kecuali dalam 4 hal. Yang sebelumnya udah dibahas, yang 1, 2 begini. Baru di akhir. Itu fikih begitu kadang-kadang ilmunya. Ya, nggak main begitu-begitu dilihat konfliknya, paham. Idza kanatil harakatil bil aqdalil khafifah wa hiya majmu' fi gauli ba'dihim. Ini ada perkataan ulama yang di dalam kitab, ya, yang di majmu', yang digabung, ya, dikumpulkan di dalam perkataan mereka dalam satu syairnya. Fasyafatun wal udhunu wal lisanu wa zakarun wal jafanu wal bananu tahrikuhunna inna tawala wa kasur bi ghairi udrin fi sholati la tadur. Pertama, maka adalah yang pertama bibir. Ya. Ini adalah anggota tubuh yang dianggap anggota tubuh. Di sini dikatakan khafifah. Tuh khafifah itu artinya yang ringan, yang halus, anggota tubuh yang ringan dah, ya. Bahasanya begitu. Anggota tubuh yang ringan. Yaitu yang pertama adalah bibir. Ya, syafah.
Kemudian wal udhunu, apa uzun? Telinga. B, telinga. Kuping. Kalau nggak tahu telinga nih orang Indonesia, kuping. Kemudian wal lisanu, lisan. Apa lisan? Lidah. Kalau bibir nggak boleh bergerak, nanti baca gimana? Allah baik nggak? Iya tahu. Telinga, ada telinganya nggak bergerak terus. Kemudian lidah. Kalau lidah ente nggak bergerak, ngangak ngunguk. Nah, kemudian apa lagi? Yang ketiga, wadzakaru, zakar. Sadyayo zakar, hati-hati. Zakar. Tahu zakar nggak? Tahu zakar ya? Kelamin laki, kelamin perempuan nggak ada. Ya, bergerak-gerak. Ya Allah, lagi sholat hayalannya, Masya Allah, lihat tuh. Andai kata bergerak-gerak nggak sengaja, mungkin minum vitamin ini kelebihan kali. Ya gitu. Tapi kalau buat mainan batal. Tuh kan tadi kalau dibuat mainan yang awal lagi kembali, walaupun satu gerakan. Kalau dia hanya buat mainan, buat mainan, ya untuk mainan yang tadi kayak kucing aja batal. Apalagi ini banyak dibuat mainan tuh punyanya. Tahu nggak boleh, biar ini tuh kan dibuat main. Lu lagi ngapain? Lagi sholat. Batal nggak? Batal. Ini terjadi, bisa jadi yang namanya kan syahwat, nggak harus ngelihat. Kadang-kadang bangun sendiri. Jadi kayak inti bangun tidur nggak ada apa-apa, bangun. Kalau inti normal pasti bangun. Kalau udah nggak normal nggak bangun biasanya. Iya kalau masih sehat itu tandanya kalau bangun tidur ikut bangun. Ya, ini bukan bicara jorok. Ya, paham ya? Yang rada-rada tua udah nggak bangun yang mesti disentil ya. Ya maafin ya. Kita 50 aja masih, ya paham nggak? Normal nggak? Normal nggak ada apa-apa. Emang dia bangun, dia ikut bangun. Dia kan makhluk emang siapa? Makhluk cuma ngikut sama ente. Makhluk yang ikut sama ente, sama roh ente ngikut. Maka nanti bakal dipertanyakan semuanya, hati, telinga, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, mata, hati. Nah hati yang di paling dalam ya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya mata lo bisa hianat, kuping lo bisa hianat, hati bisa hianat. Tetap entah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ya apalagi tuh wal jafnu, kelopak mata. Apalagi kelopak mata. Tuh. Ini kayak orang kuliah ini. Wah, tanya yang kuliah berapa duit ini materinya. Lihat. Ya. Kemudian wal banan, jari-jari. Jari-jari. Tuh, jari-jari. Punya jari-jari kan? Ya, bukan tangan tuh, banan tuh jari-jari nih, ya. Ini nih tuh jari-jari. Ya. Jari-jari. Nah, kemudian iza kana yang kedua, ya. Ini kan anggota tubuh yang ringan, kecuali dalam 4 hal. Terus yang kedua, ya. Yang kedua apa? Yang dibolehkan, artinya enggak menjadi batal. Idza kana bi ghairi ikhtiyari, yaitu bergerak tanpa ada ikhtiar. Tahu ikhtiar? Usaha sendiri, tanpa ada usaha sendiri, enggak ada ikhtiar inti. Seperti apa contohnya? Kasyiddatil barad, karena sangat dinginnya. Inti menggigil, ya, karena kedinginan gitu. Atau apalah yang tanpa inti ikhtiar, seperti ada saraf, ya, paham tuh, ya, tangan inti begini terus, kan apaan aja, paham di sini ya, ya, yang artinya dia tidak mengikhtiarkan. Yang ketiga, idza kana mubtala, nah, bijarobin walam yaqdir ala sobri anil haqqi. Idza kana mubtala, apabila ada seseorang yang ditimpa bala
ditimpa bala, ditimpa musibah, bijarobin, semacam penyakit gatal, ya, penyakit kusta, belang, atau penyakit gatal. Tahu penyakit gatal kan? Gimana kalau lagi gatal? Hah? Walam yakdir ala sobri anil haki. Jadi nggak mampu sabar untuk menahan gatalnya. Udah nahan nih nggak bisa sampai keringet dingin, saking gatalnya. Ente pernah ngerasain nggak? Ada bisa gatal kita tahan alham, tapi ini nggak bisa. Biasanya sih kalau gatal umum yang ente nggak sadar tuh kenapa nggak bisa ditahan, ya. Gatal kadang-kadang ada orang nggak, palanya nggak gatal bingung, ya. Kadang-kadang gitu ya teman belum datang gatal aja sendiri. Itu kan misalnya gatal bisa ditahan. Ini gatal nggak bisa ditahan karena penyakit biasanya. Udah nggak ketahanan inti. Akhir mau nggak mau garuk. Tuh diperbolehkan itu. Tapi ingat tuh, yang dia tidak mampu untuk menahan kesabaran, menahan gatal yang luar biasa. Ya, tapi kalau inti bisa tahan yang dibuat garuk, apalagi garuk gak ada apa-apaan. Yang keempat, idza kanat fi sholati syiddatil khauf, apabila sholat syiddatil khauf, sholat sangat takut. Ya, jadi inti sholat lagi ketakutan. Paham ya? Orang kalau ketakutan tenang apa takut? Kalau takut bergerak kagak? Orang kalau ketakutan nggak sholat aja udah kakinya begini. Di sholat ketakutan. Ya. Ada nanti syiddatul khauf ada sholat, ya. Ada sholat yang kalian ngadepin perang, ya kan ada orang ya kayak habis maling motor ke masjid. Ya, nipu doang. 2 kali doang sih itu. Ya segitu. Ya. Paham kan ya? Simpel kan sebenarnya? Simpel ya, gitu. Kita satu-satu aja. Ada orang cepat ngebahas semuanya selesai dalam setengah jam, 1 jam. Mana nggak suka begitu. Ya, nggak seru kayaknya. Paham nggak? Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, ketemu lagi. Yang ketiga al-aklu atau al-uklu, ya, yaitu makan. Ya, ini makan di sini bukan yang inti anggap makan sepiring ya. Ya, bisa-bisanya Ustadz nih ngomong masalah makan dibahas di luar. Masa membatalkan sholat, orang juga tahu lagi sholat masa makan, bukan yang makan yang ke warteg lagi sholat, tak tahu tiba-tiba lagi sholatnya tiba-tiba ke warteg aja makan, itu jelas udah makan warteg juga udah batal sholat, udah keluar dari kiblat. Paham di situ ya? Ini dianggap makan di mulut inti ada makanan yang bagaimana sebatas itu yang dilarang dalam Islam. Karena kan bisa jadi inti lagi ngopi, inti habis lagi makan, kemudian inti sholat langsung, atau udah kumur, atau lagi makan ada sisa makanan. Bagaimana hukumnya, sengaja apa nggak sengaja, ketelan gimana? Ini sekarang udah mau dibuang, kena ludah inti, kemasukan, padahal inti mau keluar dan macam-macam ya di sini. Tapi nggak banyak banget di sini ya, mudah-mudahan. Nanti lanjutkan lagi. Ada yang keempat, tarku ruknin min arkanis sholah. Nah ini kita udah bahas. Yang keempatnya nanti itu, yaitu meninggalkan rukun dari rukun sholat. Itu jangan pakai dibahas ya. Itu jelas batal. Aturan ruku dia kagak ruku. Paham ya? Tapi nanti ada ceritanya yang udah dibahas di dalam fikih. Nggak apa-apa diulang-ulang karena inti bisa lupa. Inti nggak ruku di rakaat pertama nih, pas rakaat kedua ya, atau nggak baca Fatihah, inti baru ingat, berarti ada yang kurang kan? Paham di sini? Mau Fatihah kek, atau inti nggak ruku kek, atau nggak sujud kek, inti udah di rakaat kedua, hukumnya gimana? Kan inti ninggalin tuh, kan batal, paham nggak ya? Batal. Tapi inilah ketika kita tahu ilmunya. Iya, kalau inti tinggal sampai selesai. Tapi kalau dalam hal begini, ketika inti di rakaat pertama nggak sempurna karena ada yang ditinggal rukun, maka jadikan rakaat yang pertama, rakaat kedua ini jadi rakaat pertama. Paham tuh ya? Jadi ibaratnya kayak nambah 1 rakaat. Karena apa? Ada yang tidak kalian baca. Kalau lupa niat, ya ulang dari pertama. Rakaat kedua gue nggak niat, ya udah takbir Allahu Akbar, niat. Itu udah paling awal masalahnya. Ya, gitu. Ya, nanti dilanjutkan lagi, nanti permasalahannya banyak di sini. Wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma.
warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inti kudu sabar apalagi belajar fikih. Ya, Ana bukan minta inti belajar mana enggak. Silakan cari guru-guru yang benar-benar belajar fikih. Ana cuma ngasih informasi aja begini. Yang lebih dalam lebih unik, masya Allah banyak. Mau cari Gus Baha jauh. Ya, ada guru-guru kita masih banyak di sini, guru-guru Ana, ya itu ahlinya fikih. Kalau memang ngajar fikih silahkan. Bukan Ana aja, bukan maksudnya itu harus belajar fikih, bukan nama Ana aja. Artinya Ana harapkan inti belajar ilmu fikih. Kebetulan Ana ini yang sedikit ilmu, yang fakir ilmu ngajar fikih. Silakan podol datang. Tapi kalau ada majelis fikih yang masya Allah silakan juga datang. Yang penting kan sama jalurnya sama kita. Itu yang lebih utama kalian hadirin. Kalau udah itu silakan yang lain-lain. Memang berat. Yang saya bilang orang yang Allah jadikan ingin baik. Ini semuanya fa'alu lima ru'id kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak inti nggak jadi orang baik nggak bakal datang di majelis fikih. Ya, paham tuh ya? Bukan keinginan inti nih, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan, upaya kecuali hanya kehendak Allah. Itu orang maksiat, orang ini dan orang itu ya memang Allah kehendakkan dia mereka begitu berbuat. Ini belum masuk ke ilmu yang tinggi lagi nih ya. Nah, inti juga begitu. Allah kasih kehendak. Ingat, bukan hasil usaha inti, kekuatan inti karena inti punya motor, bukan. Karena inti karena ini bukan. Makanya nggak bisa alasan bilang, waduh kejauhan, ya ini ada orang Cibubur, ya Cibuburnya sono lagi, nyebrangin tol sono, ya Cilangkap, ambil ke Cilangkap, ya Cilangkap ya, Cilengsi, ya oh daerah sono ini Ciawi, ya mau sono ada mana orang Serpong, nah ini mana Pamulang, ya jadi kalau dibilang alasan jauh, bilang ada yang lebih jauh. Kalau di alasan dekat, ada yang paling dekat tuh, ada tetanggaan. Jadi nggak ada alasan kalau dibilang nggak ada orang kaya, ada orang kaya, ya kaya gitu semua, kaya punya iman dan Islam. Kalau dibilang miskin, mau 7 turunan loh, bilang aja udah males gitu aja. Ya artinya kita nggak ada alasan. Ya aneh kalau nggak bisa datang ke guru Anda atau lagi nggak datang begini, bilang aja Anda lagi males. Udah cukup, jangan bilang Anda lagi nggak punya duit, lagi nggak punya ini. Dicatat ntar sama Allah Taala. Ya mendingan bilang males tapi jangan dicatat ya. Ya gitu. Jadi belajar di mana kalian bisa dapetin, karena memang sulit, karena di akhir zaman orang jauh dari ilmu fikih. Kenapa? Kalau udah nggak jauh ilmu fikih, udah akan bercampur halal dan haram, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Tapi anak-anak zina akan semakin banyak. Dari mana zina? Ya maaf, ya seperti di luar nikah perempuan, kemudian dia nikahkan anaknya, ini bapaknya nggak boleh jadi wali. Ini harus jujur, kalau nggak dibicarakan bapaknya nikahin, ini bukan anaknya dia, ini bini ke ibu, mesti pakai wali nih nikah. Bapaknya juga nikahin, jadi apa? Nggak sah. Kalau perkawinan nggak sah, hukumnya apa? Zina, ke bawah terus. Ya, kemudian tentang tabani anak angkat, ya anak angkat nggak bisa tuh, bapaknya harus ngasih tahu. Kalau kagak nggak sah. Belum lagi harus panjang lebar nih kalau dibahas. Ya harus jelas ini dan itu. Kalau tidak, waduh kacau. Ya karena bisa jadi inti nganggap dari sini, inti nggak kasih tahu begini. Ini anak demenan, taunya demenan anak sono, adiknya sendiri yang dia nggak pernah tahu. Apa yang terjadi? Zina lagi, incest. Ya udah zina haram, nurunin anak-anak yang buruk. Ya yang seperti di Inggris tuh, dikawinin anak saudara, mukanya lucu-lucu gitu tuh, mukanya lucu-lucu, kita nggak menghina, karena Allah. Ya muka-mukanya aneh gitu, itu karena hasil hukuman saudara. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Itu belum lagi masalah makanan halal haram, ini nggak bakal ngerti itu semua masuk ke dalam tubuh. Wah ya, man akalal haram asad jawarihu sya'aman aba. Siapa makan haram maka akan otomatis berbuat haram seluruh tubuhnya. Ya, nah itu kalau nggak ngerti ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu fikih, ya ilmu tauhid dan ilmu akhlak, terutama fikihnya. Ya qadam kita di depannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Udah baca Fatihah? Udah. Ya Rabbana tarafna bi annana